Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayah dan istiqamah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar, dan nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita iman dan Islam sampai saat ini. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita Allah berikan kita kekuatan, ketetapan dalam sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah angkat penyakit kita, keluarga-keluarga kita, penyakit zahir dan juga penyakit batin. Mudah-mudahan Allah angkat dengan pengangkatan yang sempurna, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita niatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin ya amin, ila an qala wa annahu alaihi salatu wassalam as-sadiqun fi jami'i ma akhbar bihi 'anillah ta'ala minas sirati wal mizan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqun, benar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, orang yang benar, selalu berbicara kebenaran. Tidak ada apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak ada kandungan dustanya. Ini harus kita yakini. Apapun yang keluar dari mulut Nabi SAW semuanya adalah pasti, semuanya adalah benar dan dipastikan kebenarannya. Jadi kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka kita wajib juga percaya apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, baik yang berhubungan dengan masalah dunia maupun yang berhubungan tentang akhirat, yang berhubungan tentang jual beli, tentang interaksi kita bersama, tentang agama. Itu semuanya selama itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita percaya apapun yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun secara logika kita itu kada sampai. Tapi kalau Nabi yang mengucapkan, maka kita beriman, kita percaya atas kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nah, inilah yang dimaksud kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita percaya apa yang dikabarkan oleh beliau. Di antaranya Nabi SAW mengkabarkan tentang as-sirat. As-sirat ini adalah jembatan, siratul mustaqim. Ini adalah yang belum kita alami ya. Siratul mustaqim adalah sesuatu yang belum dialami, tapi sudah disampaikan oleh Nabi kita. Jadi seakan-akan nih kada masuk ke dalam akal kita, karena kita kada pernah melihat, kada pernah mendengar, kada pernah merasakan, tapi kita mendengar daripada hadis Nabi SAW tentang itu, maka kita pun wajib percaya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala yarudun nasu jami'an as-sirata wurududu wa waraduhum qiyamuhum haulan nar summa yamurruna ala sirat bi'amalihim faminhum
man yamurru mithlal barq. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya ketika gambaran-gambaran orang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu bermacam-macam. Ada yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu kal barqi, seperti kilat. Berarti seperti kilat itu ya sekedip mata sampai sudah ke seberang sana. Itu seperti kilat. Ada juga yang menyeberang Shiratal Mustaqim itu man yamurru mithlar rih, seperti angin. Angin agak lambat daripada kilat. Jadi yang paling cepat itu ya seperti kilat. Dan ini ada karena kelompok-kelompoknya. Yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat tuh ada. Padahal sudah kita ketahui dan kita dengar jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat-sangat panjang sekali. Naiknya 500 tahun, mendatarnya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Jadi totalnya 1500 tahun. Kayak apa panjangnya tuh jembatan Shiratal Mustaqim? Kadang kalau kita bayangkan, saking lamanya tuh 1500 tahun berjalan aja menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi tergantung dengan amal kita masing-masing. Kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim sesuai dengan amal kita. Saking banyak amalnya, maka semakin cepatlah dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim kal barqi, seperti kilat. Ada yang seperti angin. Ya, seperti angin itu juga cepat. Ya. Ada juga selain daripada angin itu man yamurru mithla thair, seperti burung yang terbang. Angin, ya, kilat, angin, burung. Tentunya burung lebih lambat daripada angin. Angin lebih lambat daripada kilat. Dan juga ada yang menyeberang seperti kuda yang berlari. Ya, paling cepatnya kuda berlari. Lebih cepatan burung lagi. Ya, burung lebih cepat daripada kuda yang berlari. Ada lagi yang menyeberang seperti al-ibil, seperti unta, kecepatannya ya seperti unta yang berlari. Ada juga yang menyeberang ya seperti orang yang berjalan kaki. Nah, yang berjalan batis. Setelah itu gambarannya ada pulang gambaran orang yang menyeberang Shiratal Mustaqim seperti orang yang bakisut atau merangkak lah. Nah, ini lambat benar itu kalau merangkak. Nah, jadi yang menentukan ini apa? Ya amal kita kayaknya. Makanya kita disuruh untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Mencari amal sebanyak-banyaknya di dunia ini supaya memudahkan kita nanti dalam proses menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, memudahkan proses kita nanti di alam barzakh, di alam kubur, memudahkan proses kita nanti di padang mahsyar, dan memudahkan proses kita nanti fi yaumil mizan, pada penimbangan amal. Jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah haddun muzlik, tajam dan juga licin. Sudahnya tajam, licin lagi. Lebih tajam minas saif, daripada pedang, dan lebih kecil daripada rambut yang dibelah 7. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini, tajamnya itu lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut dibelah 7, itu luar biasa. Kemungkinan ada yang bisa selamat untuk menyeberang jembatan tersebut. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala,
Sehingga jembatan Shiratal Mustaqim itu mempunyai sifat yang berbeda-beda tergantung pulang dengan kita, dengan amal kita. Ada yang ganal, ada yang halus. Bahkan ada yang ganalnya itu sejauh mata memandang jembatan itu. Jadi kada bakal tak gugur. Ibaratnya walaupun berjalan batis pun aman. Karena yang pertama dia sudah dapat modal ganal dulu jembatannya. Yang ngalih ini yang halus. Sudahnya kada ada pingkutannya, ya. Kada ada pingkutan. Sudah kada ada pingkutan, kadep pulang. Ya. Seperti menyeberang di malam hari yang kada ada bulan, kada ada bintang, kayak apa kadepnya tuh. Nah, makanya ada orang yang sampai satu langkah tak gugur, ada yang 2 langkah tak gugur, ada yang 3 langkah tak gugur. Gugurnya kemana? Ke jurang api neraka. Nauzubillah. Ini yang kita takutkan. Jadi ini kada ada jaminan untuk kita semuanya, kada ada. Ya, kada ada jaminan untuk kita bisa selamat untuk menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Hanya amal kita lah nanti yang akan membantu mempermudah dalam menyeberang jembatan tersebut. Makanya di antara amaliyah supaya jembatan Shiratal Mustaqim itu ganal, ya, biasakan membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setelah sholat, dan ditambah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu muslimun 4 kali. Nah, biasanya ini dibaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Istighfar 3 kali dan membaca syahadat tadi 4 kali. Ini diantara hikmah kata ulama supaya jembatan Shiratal Mustaqim yang akan kita jalani kena paling kada baganal dan bahandap kada tapi jauh lagi menyeberang. Istiqomahkan itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu muslimun 4 kali setiap habis maghrib dan habis sholat subuh. Kalau kita istiqomah, insya Allah itu adalah diantara salah satu asbab kita mendapatkan keutamaan dan anugerah dari Allah menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah. Yang pertama, jembatannya diganali oleh Allah, dan yang kedua diparakakan, ya, dihandapkan jembatan itu. Kemudian wal mizan, Nabi SAW juga memberikan kita kabar tentang mizan nanti di hari akhirat. Ini kita juga wajib percaya, jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita tentang sirat, tentang mizan, timbangan amal ini, jangan ada keraguan. Jadi setiap amal kita kayaknya ditimbang. Apakah amal baik kita yang lebih banyak atau amal buruk kita yang lebih banyak. Dan catatan amal kita pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan dari sebelah kanan, tandanya baik. Ada pula yang diberikan dari sebelah kiri, tandanya celaka, atau di belakang. Diunjuk kitab kita tapi dari belakang, itu tanda celaka. Atau diunjuk kitab kita dari sebelah kiri kita. Itu diantara tanda-tanda orang yang celaka. Kalau diberi di sebelah kanan berarti tandanya bagus, tanda-tandanya kita selamat, tanda-tandanya kita beruntung. Insya Allah itu tanda bakal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika berwudu, kita diajarkan oleh Nabi setiap membasuh tangan kanan baca doa, Allahumma a'tini kitabi min yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah
kitab catatan amalku dari sebelah kananku ya Allah. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, hisab yang kada berat. Kalau perlu tanpa hisab itu mantap lagi, masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kada mampu tanpa hisab, paling kada kita minta adalah hisabnya ringan. Ya, kada tapi banyak pertanyaan tuh, kada tapi banyak. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang khusus nih. Kalau standarnya pertanyaannya banyak. Standarnya orang yang sugih akan lebih lama masuk ke dalam surga dibanding orang miskin kalau sama-sama masuk surga. Karena yang dihisab itu lebih banyak, yang dihitung itu lebih banyak. Ya, baju berapa buting berisi salawar, berapa buting, harta di rumah berapa, tanah berapa, rumah berapa, sepeda motor berapa, mobil berapa, berisi duit berapa, hitung berataan tuh. Mulai usia balik sampai dia meninggal dunia. Artinya semakin banyak hartanya semakin lama dihitungnya. Tapi paling kadang kita berusaha dan berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'uka rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban mubarakan biduni masyaqqatin wala ta'abin wala yuhasab fil akhirah. Ya, kada ada salahnya kita minta lawan Allah. Ya Allah, ulun minta rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, biduni masyaqqatin, yang kami mendapatkannya tanpa susah payah. Biduni masyaqqatin wala ta'abin, dan kada uyuh mendapatkan rezeki itu. Sesudah itu wala yuhasab fil akhirah, dan kada dihisab kena di akhirat. Ini luar biasa. Hidup sugih di dunia tapi kada dihisab. Ini semua impian kita bertahan, berisi harta melimpah tapi di akhirat kada dihisab. Apakah mungkin seperti itu? Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Selama kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan kasihkan jalannya kepada kita. Minta rezeki yang luas, minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang halal berkah, dan kada dihisab di akhirat. Nanti Allah kasihkan jalannya, Allah kasih kita harta yang halal, dan tanda-tandanya hisabnya ringan. Nanti kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk beramal baik dengan harta tersebut. Tangan kita ringan untuk bersedekah, tangan kita ringan untuk berinfak, tangan kita ringan untuk mengeluarkan harta tersebut untuk membantu saudara-saudara kita. Ini tanda-tanda kalau orang tersebut punya harta, nanti hisabnya akan ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau doa kita diterima oleh Allah, pasti Allah kasihkan jalannya. Caranya Allah kasihkan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi fi yaumil mizan, di hari timbangan amal ini semua kita ya ditimbang oleh Allah Ta'ala amalnya. Wal haud, Nabi SAW juga mengkhabarkan tentang al-haud, yaitu telaga. Setelah orang itu menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, yang selamat nanti akan ketemu yang namanya al-haud, telaga Kautsar. Yashrabu minhul mu'minun, orang-orang mukmin minum daripada telaga itu qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Jadi telaga ini sesudah menyeberang. Jadi kalau belum kau menyeberang, kada kau minum di telaga itu. Yang selamat menyeberang, maka dia akan diberikan ya anugerah dari Allah, minum daripada air telaga Kautsar. Man syariba minhu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang minum daripada telaga itu walaupun hanya satu teguk saja, maka dia tidak akan haus selamanya. Yang mana telaga Kautsar ini luasnya itu masih rata syahr, luasnya itu seperti perjalanan sebulan.
Bajalan Batis selama sebulan. Itu luas sungainya, luas apa, sumurnya tadi itu, nah telaganya itu luasnya, bukan halus, telaganya itu ganal. Berjalan sebulan kayak apa luasnya tuh, nah berapa kilometer. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu, airnya lebih putih daripada air susu, air telaga Kautsar itu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Haulahu abarik adada nujumis sama, dan di samping-samping telaga itu sudah disediakan cangkir gelas-gelas, jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit, kada terhitung jumlahnya. Ibaratnya nih, nah kalau kita kada diizinkan pakai gelas, pakai telapak tangan kita gini kada apa-apa ya. Atau langsung pakai batuntum, pakai muntung gini kada apa-apa. Tapi ini dikasih gelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mulianya lagi adalah orang itu minum yang mana gelasnya dituangkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi yang menuangkan ke gelas ini adalah satu kehormatan yang sangat luar biasa. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Nanti ada kelompoknya dan ada golongannya. Siapa yang banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada para sahabat, maka dia nanti akan diberikan keistimewaan oleh Nabi. Nabi pun akan membalas, dikasih minum Nabi yang menuangkannya. Nah, jadi ini ibarat kita tuh yang jalur VIP lah ya, langsung Nabi yang menuangkan. Jadi ini menurut perkataan Imam Ghazali ya, yang mengatakan sifat-sifat daripada Al-Haud, telaga Kautsar itu. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki, anugerah oleh Allah Ta'ala, bisa selamat menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, dan juga diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala bisa meminum air daripada telaganya Nabi Muhammad SAW. Wa ghairi dzalik min umuril akhirah wal barzakh min su'alil malakaini wa 'adzabil qabri wa na'imih. Dan Nabi juga mengkhabarkan kepada kita tentang urusan-urusan akhirat. Jadi urusan-urusan akhirat yang kada pernah dilihat oleh mata kita, yang kada pernah dirasakan, ini wajib kita percaya karena ini semua datang dari Nabi. Wal barzakh, alam barzakh, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, wa adzabil qabri, dan azab kubur, wa na'imih, dan nikmatnya di alam kubur itu. Jadi di alam kubur kita ditanya oleh dua malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Jadi yang termasuk wa awwalu fitnah ba'dal maut adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fitnah yang pertama kita masuk kubur itu adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yang mana bentuk daripada malaikat itu sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Seandainya kita ditampakkan oleh Allah Ta'ala rupa malaikat mungkar dan nakir yang aslinya kepada kita, itu sudah merupakan satu azab bagi kita, saking takutannya kita melihat malaikat itu belum bebandir lagi, belum bertanya kepada kita. Dan sehingga disifatkan oleh para ulama, suaranya malaikat mungkar dan nakir itu kayak apa? Lebih nyaring daripada suara petir. Kayak apa kita kalau kada gugup ya mendengar pertanyaan malaikat tersebut ketika mereka menanya marrabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka, dengan suara yang sangat lantang, dengan suara yang sangat keras, yang sangat mengerikan, lebih keras daripada suara petir. Kadang-kadang yang awalnya kita ingat, gara-gara dengar suaranya hilang hafalan kita.
yang kita ingat tadi, yang sudah kita ditalkinkan oleh orang yang hidup mendengar suara malaikat, bisa hilang tuh. Saking luar biasanya suara daripada malaikat Munkar dan Nakir. Makanya ditalkin itu kan sudah dipadahi, seandainya datang dua malaikat menanyakan kepada engkau, fala yuz'ijak, janganlah engkau terkejut. Dipadahi sudah orang yang menalkinkan, jangan takajud, jangan takutan, karena keduanya itu adalah makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti engkau makhluk Allah juga. Jadi disadarkan nih, ditenangkan ya. Si mayit yang ada dalam kubur ditenangkan oleh orang yang mentalkinkan tadi, sehingga ketika datang malaikat, kalau inya masih ingat yang ditalkinkan tadi, inya kada separah orang yang tadi ditalkinkan, gugupnya, takutannya, gemetarnya itu kada, karena inya sudah dipadahi dari awal tadi. Nah, itulah keutamaan daripada ditalkinkan, supaya menyadarkan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Sama kita sembahyang, usalli, mengucapkan usalli fardal isya'i arba'a raka'atin saja, melafadzkan niat itu kan hukumnya sunnah, kada wajib, tapi tujuannya kata Imam Syafi'i supaya memudahkan hati kita untuk hadir. Makanya disunahkan melafadzkan niat. Kayak itu juga kita kena ditalkin, memang kada wajib, tapi supaya mempermudahkan kita ya, supaya kita lebih siap menghadapi dua malaikat tersebut. Karena pertanyaan malaikat itu merupakan fitnah bagi kita. Kenapa jadi fitnah? Saking kerasnya suaranya tadi, saking seramnya bentuk daripada dua malaikat itu, sangat menakutkan. Orang yang diberikan dan dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala, maka dia pun akan diselamatkan dan dikuatkan oleh Allah, sehingga dia bisa menjawab dengan lantang apapun yang diberikan dan ditanyakan oleh malaikat tersebut. Dan kita bisa kadanya menjawab pertanyaan malaikat itu tergantung pulang dengan kehidupan kita. Kalau ditanya kita siapa Tuhanmu, kalau kita sekarang ini pasti menjawab Allah. Tapi kalau di alam kubur, sesuai kada dengan kehidupan kita, bujur kada kita ini bertuhan dengan Allah, bujur kada kita meminta pertolongan dengan Allah, bujur kada kita sudah menyembah dengan Allah. Apakah kita masih meminta pertolongan kepada selain Allah, ataupun kita masih menyembah kepada selain Allah? Dan buktinya adalah kehidupan kita sehari-hari. Kalau semenjak kita hidup di dunia, ketika ada panggilan sholat, kita lebih mengutamakan dunia, lebih mengutamakan pekerjaan kita, sehingga sholatnya kita tinggalkan, kita lalaikan, berarti kita tidak loyalitas menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum murni kita menyembah Allah, kita masih menyembah pekerjaan kita, padahal sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini nanti secara otomatis lidahnya pun akan berat untuk menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, itu ngalih banget, seakan-akan ya lidahnya itu terkunci, kada bisa terucap, dan pikirannya hilang. Ya, apa yang hendak dijawab tuh kada tahu lagi. Nah, jadi kebiasaan kita di dunia inilah nantinya akan membantu mudah kadanya menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Kita ditanya siapa saudara-saudaramu, jawabannya ya saudara-saudara adalah orang-orang muslim. Bujur kada orang-orang muslim itu ketika di dunia kita jadikan saudara kita. Ketika mereka kena musibah, apakah bujur kita membantu? Ketika mereka kesulitan, apakah kita membantu mereka? Atau sebaliknya, kita katuju menyakiti tetangga kita, saudara-saudara kita, selalu kita sakiti, selalu kita ghibah, selalu kita fitnah, berarti kita memusuhi ini kepada saudara kita. Maka yang pertanyaan yang seperti itu kada bakal bisa terjawab. Nah, jadi kehidupan kita, realita kita di dunia ini itu sangat membantu
bisa apa adanya, nanti kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup ya, masih ada umur, maka hendaknya kita memperbaiki kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita berada dalam kubur, kita pun mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita husnul khatimah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah kubur, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab kubur, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam menyeberang jembatan siratal mustaqim, dan semuanya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinah wa likunil salih wa ala man wasalafu al-Fatihah.